Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali jumpa lagi dalam lensa Fata Guntung Payung di pagi hari ini. Kita akan menjalani hari kehidupan di hari ini. Kita akan menjalani aktivitas tengah keterpanggil hidup kita. Namun mendahulunya kita datang dan melandasi melalui firman Tuhan kita baca dan renungkan saat ini. Mari kita berdoa. Jamah kami dengan kasih Roh Kudus-Mu, urapi kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Biar firman-Mu saat ini melandasi seluruh perjalanan hidup kami dalam keterpanggilan karya tugas pekerjaan usaha kami ataupun juga aktivitas kehidupan ini. Terima kasih karena Engkau berikan kesempatan bagi kami merenungkan kasih-Mu melalui firman-Mu di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pagi hari ini kita baca dan renungkan bersama masih terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pada pasal yang ke-44 ayat yang ke-13 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah bersama dalam swasia seorang wartawan reporter demikian. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti tahu ialah solidaritas dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah bersama dalam adalah tindakan untuk melakukan komitmen merupakan bentuk dedikasi yang mengikat antara satu dengan yang lain dalam sebuah komunitas kelompok. Komitmen dalam kebersamaan itulah yang ditunjukkan oleh saudara-saudara Yusuf di antara satu dengan yang lain, di mana dalam karung Benyamin ditemukan piala Yusuf yang hilang. Apa yang terjadi sebenarnya Bapak Ibu, bahwa sebenarnya di dalam karung Benyamin hal ini bisa kita lihat pertama hingga ayat. Setelah selesai, Yusuf menyuruh pegawainya untuk mengisi karung-karung saudara-saudaranya dengan serta, tapi khusus untuk karung anak bungsu yang bernama Benyamin, taruhlah di dalam karungnya juga pialaku, piala perak. Dalam ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12 dikatakan bahwa dari hasil pemeriksaan para pegawai Yusuf atas hilangnya piala perak Yusuf, ditemukanlah piala perak Yusuf yang hilang itu di dalam karung Benyamin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang ada dalam benak kita jika saudara dituduh telah melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh saudara, ataupun juga tidak punya niat untuk melakukan itu? Pasti saudara akan marah, pasti timbul rasa benci, tidak suka ketika peristiwa terjadi. Tapi bagaimana ketika apa yang ada dalam pikiran itu sudah terjadi dan itu sebuah kenyataan? Apa yang akan saudara lakukan? Dalam kebersamaan, kasih persaudaraan yang mengikat di antara para saudara, ketika melihat peristiwa yang menimpa dan melanda Benyamin, mereka sama sekali tidak terpikirkan. Dan yang ada adalah bagaimana membela Benyamin
bagaimana membawa kembali Benyamin ke hadapan ayah Yakub. Yehuda bersama saudara-saudaranya kemudian menghadap Yusuf. Bahkan dikatakan bahwa mereka sujud Yusuf. Pada saat mereka bertemu dengan Yusuf, mereka memohon pada Yusuf untuk izinkan membawa Benyamin. Ayat yang ke-33, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yehuda sang kakak mau bersedia menggantikan posisi Benyamin menjadi budak di tempat Yusuf. Apa yang ada dalam pikiran kita sama dengan apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup ini. Apa yang ada dalam pikiran Yehuda tidaklah sama dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai adik kakak, saudara, bersaudara. Terkadang saudara-saudara dalam hidup ini, ketika kita mengalami hal seperti yang dialami oleh Benyamin, saudara-saudara Yusuf, kita pun akan berkata, Tuhan tidak menyayangi kita. Tuhan tidak. Ingatlah saudaraku yang Tuhan, yang mau dikatakan dari firman Tuhan saat ini adalah kita harus menjadi seorang pribadi yang tekun dalam Tuhan. Kita harus menjadi seorang pribadi yang kuat di dalam Tuhan ketika diperhadapkan dengan sebuah situasi yang mungkin sulit kita pecahkan dalam hidup ini. Butuh kesabaran, ketenangan, dan terlebih kita fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan berarti juga Bapak Ibu, di dalamnya dibutuhkan komitmen kita untuk percaya, setia, percaya, mengimani, percaya berpengharapan pada Tuhan dalam hidup ini. Dengan beriman pada Tuhan, kita tidak akan tergoyahkan sedikit pun pada saat kita diperhadapkan dengan sebuah masalah seperti yang dialami oleh Benyamin dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, taat dan setia pada Tuhan butuh sebuah komitmen dari kehidupan kita di tengah-tengah hidup ini. Taat dan setia pada Tuhan butuh sebuah komitmen dari tengah-tengah kehidupan keluarga kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Taat dan setia butuh sebuah komitmen untuk terus berpengharapan pada Tuhan. Seperti Yusuf punya ketaatan, kesetiaan pada Tuhan. Ketaatan, kesetiaan pada Tuhan itu memampukan dia, menolong dia untuk berkomitmen kembali hidup dalam kebersamaan bersama dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari jalani hidup ini dalam sebuah komitmen. Komitmen kepada Tuhan, komitmen pada iman kita pada Tuhan, komitmen kepada keluarga, komitmen kepada pekerjaan kita, komitmen kepada setiap pengharapan-pengharapan kita yang diletakkan pada Tuhan. Komitmen kepada Tuhan dinyatakan dalam komitmen di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Mari Bapak Ibu, jadilah anak-anak Tuhan yang bukan saja menikmati kasih sayang berkat Tuhan, tapi juga kita punya komitmen untuk terus hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami punya komitmen yang teguh dalam Tuhan. Komitmen itu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab iman di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Yusuf, dia punya komitmen untuk berdamai, bahkan memulihkan hubungan yang retak yang pernah ada dalam hubungannya dengan saudara-saudaranya. Komitmen untuk ada dalam sebuah kehidupan yang dipulihkan. Biarlah Tuhan ketika hari ini kami pada saat akan menjalani hidup
aktivitas, pekerjaan kami datang melandasinya dalam kasih dan rahmat-Mu. Bimbing dan tuntun kami menjadi anak-anak-Mu yang berkomitmen di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini sebagai wujud kami berkomitmen dalam iman kepadamu. Biarlah ketika kami mungkin diperhadapkan dengan sebuah persoalan tantangan di tengah-tengah aktivitas hidup sepanjang hari ini, kami tetap memiliki komitmen iman yang setia dan taat padamu. Karena hanya dengan demikian, kami akan menikmati kasih sayang dan berkat-Mu di tengah-tengah hidup ini. Jaga kami, lindungi kami ya Bapa, di tengah-tengah aktivitas perjalanan hidup hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.